Bayangkan seorang ulama dari Tanah Suci yang tak hanya menyebarkan agama Islam, tapi juga membangun kerajaan. Inilah kisah luar biasa Syarif Hidayatullah, Sang Sunan Gunung Jati, yang mempersatukan iman dan kekuasaan untuk menegakkan Islam di Tanah Jawa. Bagaimana ia bisa menjadi seorang sultan? Bagaimana rakyat menerima Islam lewat kepemimpinannya? Inilah babak penting dalam sejarah Nusantara. Setelah beberapa tahun berdakwah di Caruban Larang, masyarakat mulai mempercayai dan mengikuti ajaran Syarif Hidayatullah bersama Pangeran Wolangsungsang dan Rara Santang. Beliau membangun pemerintahan kecil yang berbasis Islam. Caruban Larang sayaiki dadi nagara Islam saking welas asihipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dani kang mimpin Syarif Hidayatullah Serat Purwaka Caruban Nagari. Pada tahun 1479 Syarif Hidayatullah resmi diangkat sebagai Sultan pertama Cirebon dengan gelar Panembahan Pakungwati, menempati keraton yang berdiri di dekat Masjid Agung. Sunan Gunung Jati menjabat Sultan Caruban satu kalawan amanah babat Tanah Jawi. Berbeda dari pemimpin sebelumnya, Sunan Gunung Jati menyatukan syariat Islam dalam pemerintahan. Beliau memerintahkan pembangunan madrasah, masjid, serta memberlakukan hukum berdasarkan ajaran Islam. Sarirakang dadi pemimpin kudu adil lan takut marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pitutur Sunan Gunung Jati untuk memperkuat dakwah Islam di Tanah Jawa, Sunan Gunung Jati menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Demak. Bahkan ia menikahkan putranya Maulana Hasanuddin dengan putri Sultan Trenggono dari Demak. Panembahan Caruban lan Sultan Demak podo gumolongaken agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naskah Tarikh Cirebon. Dengan kekuasaan sebagai sultan, dakwah Sunan Gunung Jati semakin luas. Ulama dan muridnya disebar ke Indramayu, Tegal, bahkan sampai ke Banten. Ia mengirim putranya Maulana Hasanuddin untuk mendirikan Kesultanan Banten. Maulana Hasan, anakipun Sunan Gunung Jati, tindak dateng Banten kang durung Islam. Babat Banten, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pemimpin bijak, murah senyum, dan sangat sederhana. Ia sering belusukan ke pasar, berbicara langsung dengan rakyat kecil, dan tidak memperkaya diri. Wong kang mimpin or kena seneng donya, nanging kudu dadi tuladan. Pitutur Sunan Gunung Jati. Karena keadilan dan keberkahan dakwahnya, Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan dan dakwah Islam di Jawa Barat. Rakyat dari berbagai daerah datang untuk menuntut ilmu dan berniaga. Walau memimpin pemerintahan Islam, Sunan Gunung Jati tidak memaksa penduduk non-muslim untuk masuk Islam. Dia mengedepankan akhlak dan keteladanan dalam berdakwah. Ora dipaksa, nanging didhawuhi kalawan tresna, iku dakwah sejati. Naskah Pesan Cirebon Lama. Beliau mengangkat para ulama sebagai penasihat utama kerajaan. Like, comment, dan share video ini agar sejarah Islam yang mulia ini tidak hilang ditelan zaman. Subscribe sekarang ke channel Kisah Hikmah Islami 11 untuk menyaksikan episode 4.